I am Loki of Asgard, and I'm burdened to its glorious purpose. Halo Sobat Sinfil semuanya, pada video kali ini gue bakal ngomongin dan ngebahas tentang film series yang telah dirilis oleh Marvel Cinematic Universe, Loki. Sebelum kita mulai video ini, gue minta tolong kepada lu semuanya untuk like, comment, and subscribe video gue agar channel gue bisa berkembang dan lebih bisa dinikmati oleh khalayak. Terima kasih. Oke, seperti biasanya, review ini akan free spoiler untuk lu semua yang belum nonton film Loki. Aman, tonton aja video review gue. Dan mungkin suatu saat gue akan bikin spoiler section karena banyak sekali hal yang ingin gue bahas tentang film Loki ini. Oke, sinopsis singkat untuk lu semua. Jadi, film ini bertepatan pada event di mana Loki di film Avengers Endgame pada tahun 2019 kemarin itu berada di New York pada tahun 2012 di mana Avengers dan timnya kembali untuk mengambil Tesseract dari tangan Loki. Dan akhirnya dia memegang lagi Tesseract tersebut. Dia terdampar di sebuah lokasi yang entah berantah, dan ternyata dia itu berada di TVA, sebuah organisasi yang menjaga waktu dan dimensi. Di TVA tersebut, Loki kebingungan dan ingin mencari jalan keluar bagaimana dia bisa hidup sesuai keinginannya. Dan dari situ terdapat banyak konflik dan kejadian-kejadian menarik yang membuat series ini asik, unik, dan menarik untuk ditonton. Karena gue kali ini nge-review tentang series, jadi gue akan mengasih opini gue apa yang membedakan kualitas film dan series. Seperti yang kalian tahu, film lebih singkat tentunya. Tugasnya hanya membuat audiens duduk beberapa jam dan tertarik kepada film yang disuguhkan. Komponennya pun juga lebih tidak kompleks, ada awal, pertengahan, dan resolusi akhir. Sedangkan series harus membuat audiens engage, tertarik kepada film yang disuguhkan selama sebulan lebih, bahkan setahun. Jika show-nya terus ongoing, series dan film memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Karena series memiliki time span yang lebih panjang, dia memiliki lebih banyak ruang agar karakter dalam seriesnya itu bisa bernafas, menggali karakter development, dan mungkin bisa sedikit bersenang-senang dengan plot yang akan dilanjutkan. Namun di film, lebih dense, tidak ada ruang untuk bertele-tele dan sebagainya macam, karena audiens akan merasa distracted dan tidak terfokuskan dalam cerita tersebut. Namun film memiliki keunggulan bahwa mereka harus menyelesaikan ini dalam waktu hitungan jam, dan tugasnya hanya membuat audiens terpikat selama jam tersebut, sehingga film lebih bisa dibungkus dan diringkas dengan simpel. Sementara series harus membuat audiens terpikat agar audiens mau mengunjungi lagi series yang telah ia tonton. Harus ada sesuatu yang impactful dan bermakna di setiap episode-episodenya. Karena kalau tidak, audiens akan kehilangan ketertarikan. Oke, berdasarkan opini gue tadi, sekarang kita move on ke series Loki itu sendiri. Nah, Loki ini teman-teman memiliki premis yang sangat unik seperti yang gue udah ceritakan. Dan mereka berhasil membuat gue tertarik dan ingin mengunjungi series Loki ini lagi. Karena mereka memainkannya dengan sangat hati-hati, sangat terkalkulasi dalam mereveal plot-plotnya. Di setiap episode ya, pelan-pelan membuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka tidak terburu-buru dalam melakukan hal itu. Which is make this series tetap menarik. Dan lu akan selalu menunggu-nunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keputusan cerdas juga mereka buat tidak menunjukkan siapa sebenarnya the bad guy atau villain dari film ini. Jadi yang mendorong plot dari series ini adalah rasa keingintahuan dan eksplorasi, serta mendalami karakter-karakternya. Dan tidak lupa di samping itu, pemeran-pemeran dari series ini juga sangat luar biasa. Chemistry mereka dalam dunia ini sangat baik, setiap dialognya impactful dan bermakna, membuat kita selalu engage apa yang akan terjadi, dan setiap dialog menggambarkan karakter dengan sangat baik. Jadi dialog ini tidak semata-mata ditulis agar dapat mengisi conversation, tapi tiap dialog memiliki makna.
dan juga ditulis dengan sangat cerdik, sehingga otak kita selalu terstimulasi untuk berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Dan world building dibangun dengan sangat indah, sinematografinya oke, penggunaan warna, tata letak, arsitektur bangunan, production design, beautifully made. Namun menurut gue ada beberapa lokasi yang terlalu diulang-ulang dan warnanya monoton, agak membuat mata gue jenuh. Tapi overall, selama 6 episode itu, visualnya megah. Oke, mungkin ini yang paling penting buat gue, pendahulunya WandaVision dan juga Falcon and the Winter Soldier memiliki ending yang anti klimaks dan rasanya tidak pay off dengan set berepisode-episode itu yang diakhiri dengan episode seperti itu. Well, di film ini gue katakan endingnya klimaks. Karena mereka memang mengset itu dengan baik di episode-episode sebelumnya, dan di episode terakhir kita mendapatkan greget yang sangat pantas untuk didapat. Karena memang plot dari series ini tidak tipis, tapi juga menanyakan tentang dilema, tentang layer-layer karakter setiap karakter, dan juga tujuan mereka masing-masing, background mereka yang berbeda-beda, sehingga membuat kita susah untuk memilih siapa yang harus kita dukung dan bersimpati. Karena memang sebagus itu plot dan dilema yang disuguhkan. So, nggak ada yang namanya karakter tipis, karakter yang cuman satu dimension, karakter yang cuman jahat, karakter yang 100% baik. No, we got a complex character in this series. Oke, dari semua yang gue udah sebutkan, mestinya positif dong? No, gue masih memiliki beberapa isu yang menurut gue itu adalah hal yang negatif. Yang pertama adalah, series Loki ini terlalu lama dalam membuat setnya, terutama 3 episode pertama, episode 1-3. Menurut gue di episode-episode itu penjelasannya terlalu bertele-tele dan dalam hati kecil gue berkata, oke, I get it, can we move on? Terlalu banyak eksposisi dan juga repetisi. Mereka kurang menunjukkan, tapi mereka lebih menceritakan, yang dimana gue selalu lebih suka untuk ditunjukkan. Dan menurut gue yang agak merusak series ini yaitu adalah episode 3. Dimana di episode itu Loki bertemu dengan seorang karakter dan hanya melakukan perjalanan aimless wonders, tidak ada tujuannya, bertele-tele, dan tidak menghasilkan chemistry yang begitu worth it dari perjalanan yang selama itu. Dan menurut gua itu membosankan dan datar. Tapi selain dari episode 3, menurut gua episode-episode lain melakukan pekerjaannya dengan baik, terutama episode 4-6. Dan yang satu ini bisa menjadi positif atau mungkin negatif bagi orang-orang. Pendapat orang mungkin akan berbeda-beda, yaitu Loki di series ini berbeda dari Loki yang lu tahu di film MCU. Terutama pada Avengers Endgame yang dimana karakternya itu masih seperti itu, lalu ditransfer ke series ini. Ya, gue bisa ngerti kalau itu adalah Loki dari Thor Ragnarok. Thor Ragnarok memiliki Loki yang komedi, memiliki Loki yang begejekan, dan tidak terlalu villainous kayak Sly gitu. Sly itu bahasa Indonesianya apa sih? Dan tidak terlalu licik yang licik-licik jahat, tapi melainkan licik yang usil gitu, nakal. Well, menurut gue pribadi, gue nggak terlalu mempermasalahkan itu, karena memang jika kita mengulik lagi dari mitologi asli Loki, Norse mythology, Loki is the god of mischief. Loki adalah dewa tipu muslihat. Dan kedua versi ini bekerja baik-baik saja menurut gue, karena memang di balik karakter Loki itu, layer-layer karakter Loki tentang mischiefnya bisa lo dapetin dari kedua versi, men. And nggak terlalu mengganggu juga buat gue. Gue juga bahkan tertawa dengan versi Loki yang ini. Untuk masalah kontinuitas, mungkin Marvel membuat ini lebih komedi agar tense dari audiens lebih loose. Dimana gue nggak ada masalah dengan pergantian karakter itu, shifting karakter itu. Karena dari core sifat Loki sendiri tidak mengkhianati karakter original Loki. Oke teman-teman Sinfil, jadi secara keseluruhan gue sangat menikmati film Loki. Problemnya hanya terdapat di beberapa episode pertama. Dan gue akan langsung aja nge-rate film Loki, series Loki ini 8 out of 10. Absolutely amazing. Inilah series yang gue inginkan dari Marvel Cinematic Universe. Secara konsep, secara
alur, secara pembungkusan film, secara delivery juga sangat luar biasa bagus. Dan terima kasih udah ngeliat video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next time on my movie review.